meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya bekal yang paling terbaik untuk kita bawa menghadap kepada Allah adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal paling baik adalah bekal ketakwaan. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Siang hari ini kami menggantikan Ustadz Zaitun yang berhalangan. Kami ingin mengupas sedikit satu ayat dari Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya ada teladan yang baik di dalam diri Rasulullah SAW. Mengingat saat ini betapa hebatnya berita kita dengarkan mengenai para murid yang mendemo gurunya, murid-murid yang tidak memiliki adab sopan santun kepada gurunya, atau ada pembulian antara sesama temannya dan yang lain sebagainya. Ini semuanya menunjukkan adalah akhlak yang mulai berkurang di masa ini, adab akhlak yang mulai hilang. Apa penyebabnya? Banyak sekali. Di antaranya adalah teknologi yang semakin maju, semakin canggih, membuat manusia kurang berinteraksi, kurang bersosialisasi, dan tidak memiliki teladan-teladan yang baik. Jamaah rahmatullah, sesungguhnya adab dan akhlak itu harus menjadi porsi utama dalam kehidupan kita. Ya, kita sehari-hari berinteraksi dengan manusia, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman kerja, teman belajar, kita semua berinteraksi. Maka poin utama yang harus menjadi perhatian bagi kita adalah utamakan adab dan akhlak dalam kita berinteraksi. Mengapa begitu? Karena adab dan akhlak ini menjadi poin utama di antara penentu kita untung rugi di surga, untung rugi di akhirat. Penentu utama kita masuk ke dalam surga. Karena Nabi bersabda, ya, atadri manil muflis. Tahu enggak orang yang muflis, orang yang rugi? Siapa mereka? Orang yang ketika di akhirat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, pahala umroh, tapi kemudian datang orang-orang yang dizoliminya. Pahala dioper sampai habis, dosa didapatkan sampai banyak. Itulah orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak mampu melaksanakan praktek adab akhlak yang baik kepada siapapun di sekitarnya. Ini menjadi penting bagi kita untuk menerapkan adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, yang artinya orang yang paling dekat denganku di surga adalah orang ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling dekat denganku di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan ini menunjukkan pentingnya adab akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jamaah, jangan kita anggap remeh ucapan, sikap, ataupun hanya sekedar senyuman dan sebagainya kepada saudara-saudara kita. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, bagaimana standar adab akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari? Kita tahu di setiap tempat beda karakter orangnya, beda karakter, beda adab-adabnya, beda budayanya. Lalu bagaimana cara kita menerapkan standar adab akhlak yang baik? Maka para ulama banyak memberikan penjelasan. Akan tapi kalau kita kembali ke hadis Nabi SAW, ya, wal ya'ti ilan nas, hendaklah kalian mendatangi manusia, atau hendaklah kalian memperlakukan manusia sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Standar adab kita dimanapun kita berada, mari kita terapkan hal ini. Kalau ada orang datang sebagai tamu, kita menganggap diri kita sebagai tamu, apa yang ingin kita dapatkan? Kita ingin diperlakukan seperti apa? Dipersilahkan masuk, disiapkan makanan minuman, disambut dengan kata-kata yang baik, itu sebagai tamu. Kalau kita ingin beradab berakhlak kepada orang tua, kira-kira orang tua ini pengennya seperti apa?
Kalau saya sebagai orang tua, saya ingin diucapkan kata-kata yang baik, ditaati perintahnya, saya ingin dibantu, ditolong kesusahannya, minimal saya tidak diganggu. Maka ini kita terapkan dalam bermuamalah dengan orang tua dan juga dengan yang lainnya. Dan rukun daripada adab akhlak jamaah rahmatullah ada 3. Rukun daripada adab akhlak yang baik itu ada 3. Insya Allah bisa diterapkan dimanapun dan siapapun, dengan siapapun. Yang pertama adalah murah senyum. Adab yang baik, akhlak yang baik itu adalah ciri khasnya murah tersenyum. Jadi kalau mau kita terapkan kepada orang tua, gimana akhlak yang baik? Ya murah senyum. Kepada teman murah senyum, tetangga semuanya murah senyum. Yang kedua adalah rukun daripada adab akhlak yang baik adalah membantu orang lain, senang membantu, tidak perlu diminta, mengerti apa kebutuhan orang lain lalu membantu. Di tengah jalan ada orang yang bannya bocor misalkan, dia dorong, tiba-tiba berhenti, kita bantu tanpa perlu diminta, tanpa pamrih. Itu termasuk adab akhlak yang baik ya. Yang ketiga, rukun ketiga adalah minimal tidak mengganggu. Minimal tidak mengganggu. Jadi ini 3 hal ini. Sebagai seorang tetangga, mari kita perhatikan ya, apakah kita ini mengganggu tetangga kanan kiri kita. Dari segi apa? Dari segi aroma. Apakah ada sampah-sampah di depan rumah kita yang mengganggu aroma tidak sedap bagi tetangga kita? Atau dari penglihatan ya, kotornya lingkungan kita, sampah di depan tidak diambil. Atau dari ya suara ya, kita menyetel, bahkan sekalipun kita nyetel ngaji, kalau tetangga terganggu itu juga tidak baik ya. Jadi sekalipun suara ngaji itu pun kita juga memikirkan bagaimana ya tetangga kita, ada bayi atau tidak, ada orang sakit, orang tua atau tidak ya. Di masjid tempat kami pernah disampaikan ada orang non muslim yang kemudian orang tuanya sakit, menyampaikan ke masjid untuk tidak nyetel ngaji dulu ya. Kita ikuti, alhamdulillah ya, beliau dengan baik menyampaikan, kita terima dengan baik, dan bertetangga sampai saat ini masih baik ya. Itu rukunnya ada 3. Pertama, murah senyum, senang membantu, dan minimalnya tidak mengganggu. Anak yang baik juga ini, kalau nggak bisa membantu, minimal jangan merepotin orang tua, jangan merepotkan mereka ya. Hadirin jamaah sholat duhur rahimakumullah. Adapun ya antara suami dan istri itu adab akhlak yang baik bisa dilakukan, antara anak dan orang tua bisa dilakukan, antara teman ke teman bisa dilakukan. Maka dengan poin yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga dengan hal itu ya, kita termasuk orang-orang yang selamat di akhirat, bukan termasuk orang yang rugi. Pahala yang kita bawa tetap utuh, pahala yang kita bawa bisa membawa ke surga, dan bahkan bisa dekat dengan surganya Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita sampaikan jamaah rukullah, karena ya seakan-akan adab akhlak di zaman ini mulai sirna ya. Banyak berita-berita yang luar biasa ya kita dengarkan. Jangan sampai anak-anak kita termasuk mereka, anak-anak yang melawan gurunya waliyadzubillah, anak yang melawan orang tuanya waliyadzubillah, anak yang membuli temannya waliyadzubillah. Maka adab ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita semuanya. Dari mana? Dari kita sebagai orang tua. Wahai para ayah, jagalah ketakwaan dan adab kalian kepada Allah SWT, karena Allah Ta'ala berfirman, wa kana abuhuma sholihah. Ayah yang baik, orang tua yang baik akan menurunkan kesolihan kepada anaknya dan akan membuat masa depan anaknya menjadi baik. Dan juga wahai ibu, para ibu, berakhlaknya yang baik kepada suami, taati suami dengan sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengajak istrinya Sayyidah Hajar ke tengah padang pasir ya. Kalau suami ngajak istri biasanya ke mall, itu enak ya, jalan-jalan ke mall. Ini nggak ngasih tahu, tapi jalan-jalannya ke padang pasir, ke tengah padang pasir. Istrinya cuma nanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah SWT?
Suaminya menjawab iya gitu. Nggak banyak nanya, nggak banyak protes, nggak banyak menggali lagi, kok bisa saya dibawa ke tengah padang pasir kok begini dan begitu. Tidak, cukup dijawab dengan ya oleh suaminya. Baik, kalau ini perintah Allah saya manut ya. Ditinggalkan di tengah padang pasir. Lalu kisah berlanjut, sebagaimana kita ketahui Nabi Ismail kemudian memancal-mancalkan kakinya ya, bahasa Jawanya. Lalu muncul air Zam-Zam. Sampai Nabi Ismail kemudian besar, dewasa. Ketika Nabi Ibrahim datang lagi dengan perintah Allah Ta'ala, apa perintahnya? Perintah kepada anak ini bukan cuman perintah, nak belikan terasi, belikan sambal, belikan apa, belikan enggak. Tapi perintahnya adalah, wahai anakku, inni an adbahuka madza taro ya. Wahai anakku, saya diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau ya. Gimana pendapatmu? Ya, maka Nabi Ismail teladan dari ibunya, taat kepada suaminya, turun kepada dia, beliau taat kepada ayahnya dan taat kepada ibunya. Apa yang beliau sampaikan? Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, silakan lakukan perintah Allah Ta'ala tersebut. Ini jadi sebagai seorang istri yang taat kepada suaminya akan berefek anaknya menghormati ayahnya dan anaknya menjadi anak yang soleh. Hadirin jamaah rahmatullah, semoga kita bisa menerapkan adab dan akhlak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun juga. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.